Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid. Saya dari Prodi PGMI khusus 6B. Di sini saya dari kelompok 5 akan membahas tentang pemetaan tema, menentukan tema dalam pembelajaran tematik, prinsip pengembangan dalam pemilihan. Langsung saja, di sini saya akan membacakan latar belakang. Pemetaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dan pengalaman belajar melalui kepaduan tema. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Pada pembelajaran ini guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang disepakati dan dihubungkan dengan antar mata pelajaran, sehingga siswa-siswi memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pembelajaran yang berbeda-beda. Dalam latar belakang ini saya membahas tentang pemahaman mahasiswa tentang pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Namun dalam hal ini lebih menekankan keterhubungan antara pemetaan dan kompetensi dasar dan indikator ke dalam tema. Kemudian bab pembahasan. Yang pertama yaitu pemetaan tema. Tema pembelajaran tematik sebagai alat atau wahana pemersatu dan standar kompetensi setiap pembelajaran yang dipadukan. Dalam penentuan tema dapat ditetapkan sendiri oleh guru dan bersama peserta didik. Sehubungan hal tersebut, maka dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik. Yang kedua, mulai dari yang termudah menuju yang sulit. Kemudian yang ketiga yaitu mulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Keempat, dari yang konkret menuju yang ke abstrak. Yang terakhir yaitu tema yang dipilih harus menginginkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik. Ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaliknya tidak terlalu luas, bisa dijabarkan lagi menjadi anak tema atau subtema yang sifatnya lebih spesifik dan lebih konkret. Anak tema atau subtema tersebut selanjutnya dapat dikembangkan lagi menjadi satu materi pembelajaran bila digambarkan akan tampak seperti contoh di bawah ini. Semisal yang pertama, tema pengalaman dapat dikembangkan menjadi anak tema. Satu, pengalaman menyenangkan. Yang kedua, pengalaman menyedihkan. Yang ketiga, pengalaman lucu. Kemudian contoh yang kedua tentang tema alat transportasi dapat dikembangkan menjadi anak tema. Yang pertama, alat transportasi darat. Yang kedua, alat transportasi laut. Yang ketiga, alat transportasi udara. Kemudian yang contoh yang ketiga yaitu peristiwa alam dapat dikembangkan menjadi anak tema. Yang pertama, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Pemetaan tema dapat dijabarkan dalam bentuk tahapan. Yang pertama, tahap pertama yaitu perancangan oleh guru merupakan peringkat yang paling penting. Garis panduan di bawah ini membantu guru untuk membentuk pengembangan tema dari kurikulum berdasarkan tema yang dipilih. Kemudian tahap kedua, peringkat ini guru perlu mengambil permasalahan dan pengembangan dari peringkat pertama dan mengetahui apakah guru menginginkan agar peserta didik memahami tentang tema. Guru selanjutnya mengembangkan aktivitas-aktivitas pembelajaran berdasarkan permasalahan tersebut. Aktivitas yang direncanakan itu bisa dilihat
dari beberapa aspek. Contohnya tahap ketiga, yaitu setelah aktivitas pengembangan tema dan pemetaan tema telah dilakukan, pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan ke mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan agama, IPA, dan IPS. Pendidikan seni, pendidikan jasmani dan kesehatan. Setelah pemetaan dapat dibuat jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetisi dasar setelah tema pemersatu dan pengembangan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetisi dasar yang dipilih. Kemudian prosedur pemetaan tema. Pemetaan tema dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan itu semua standar kompetisi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan ini menurut tim Puskur Departemen Pendidikan Nasional dapat dilakukan dengan satu, penjabaran standar kompetisi dan kompetisi dasar ke dalam indikator merupakan kegiatan penjabaran standar kompetisi dan kompetisi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, itu dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Yang kedua, menentukan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mempelajari standar. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat terpaduan. Yang ketiga, identifikasi dan analisis standar kompetisi dasar dan indikator. Yang poin C yaitu kegiatan pemetaan keterhubungan KD dan indikator ke dalam tema. Pemetaan KD dan indikator ke dalam tema mulai dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan semua mata pelajaran yang dijabarkan di kelas 1 sampai 3. Karena pembelajaran tematik ada keterpaduan berbagai mata pelajaran yang diikat dalam tema, dan pemetaan tersebut dimulai dengan pemetaan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3. Mengidentifikasi standar kompetisi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan kelas 1 sampai kelas 3. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetisi dasar mata pelajaran yang diajarkan kelas 1 sampai 3. Menjabarkan kompetisi dasar ke dalam indikator, penjabaran kompetisi dasar ke dalam indikator. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi tema-tema berdasarkan keterpaduan standar kompetisi dasar dan indikator dari semua mata pelajaran yang diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 3. Melakukan mengidentifikasi dan analisis untuk setiap SK, KD dan indikator harus cocok untuk setiap tema sehingga semua SK dan KD indikator terbagi habis. Akan tetapi jika terdapat kompetisi yang tidak tercakup pada tema tertentu, tetap tidak diajarkan melalui tema lain ataupun disajikan tersendiri. Yang D yaitu kegiatan pemetaan keterhubungan tema ke dalam standar kompetisi dasar dan indikator. Pemetaan terhubungan tema dengan standar kompetisi, KD dan indikator dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tema-tema yang digunakan sebagai pengikat keterpaduan berbagai mata pelajaran. Yang kedua, memetakan semua mata pelajaran yang diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi standar kompetisi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Yang keempat, mengidentifikasi kompetisi dasar setiap mata pelajaran yang diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang kelima, menjabarkan kompetisi dasar ke dalam indikator. Yang terakhir yaitu menganalisis keterhubungan tema-tema dan standar kompetisi dasar dan indikator dari semua mata pelajaran yang diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 3. Sekian presentasi dari saya. Kemudian ini adalah kesimpulan dari tema pembelajaran tematik
sebagai alat wahana pemersatu dari standar kompetisi setiap mata pelajaran yang dibarukan sebagaimana tersebut. Maka menetapkan tema perlu berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik. Kedua, mulai dari yang termudah menuju yang sulit. Yang ketiga, mulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang keempat, dari yang konkret menuju yang abstrak. Yang kelima, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.